Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendengar, kembali di malam hari ini kita hadir di Minang Kreatif tentunya hari Rabu ya jam 8 malam. Dan seperti biasa juga sanak pendengar, sekali seminggu kita akan ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda dari Sumatera Barat. Tepatnya dari daerah mana yang satu ini akan kita tanya juga. Dan siaran kita di malam hari ini sanak pendengar bisa kamu dengar di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Sanak pendengar, kita juga lagi live streaming seperti biasa juga di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Kamu juga bisa nonton di sana live streamingnya. Nanti kalaupun nggak bisa nonton sekarang, nanti tayangan ulangnya ada di YouTube kita juga ya. Kamu subscribe boleh, biar subscriber kita juga nambah. Sana pendengar, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang fotografer. Fotonya bagus-bagus banget ya di Instagram. Kamu bisa lihat atau juga ada video-videonya di situ yang mungkin bagian dari karya dia juga ya. Kita sapa dulu di Zoom. Kita terhubung sama Fahri. Apa Fahri? Halo, selamat malam Fahri. Halo Bang, malam. Iya. Fahri apa Fahri? Fari Bang? Fahri. Ya, Ikan. enggak, Oh enggak. bukan. Aku manggilnya Fahri apa Bang Fahri? Fari aja Bang, biar enakan. Oh, Fahri aja ya. Ya. Oke, Fahri apa kabar malam hari ini Fahri? Alhamdulillah Bang, baik untuk malam ini. Baik untuk malam ini. Semoga baik terus ya Fahri ya. Amin, amin, amin. Amin. Ini kayaknya lagi di studio nih. Lagi di rumah Bang. Oh, di Di rumah. Tapi ada. rumahnya ada nuansa-nuansa fotografinya gitu ya. Itu di Iya belakang Bang, apa tuh? Lighting gitu ya kayaknya ya. ya Bang, lagi sama softbox. Oke. Berarti bener fotografer. Kalau di rumahnya udah ada lighting, bener berarti fotografer. Fari di rumahnya di mana, Fari? Sekarang stay di Padang Panjang Bang. Oh, di Padang Panjang. Ya, Emang tapi pernah nggak di Padang Panjang? ya Bang, orang tua di Riau, di Rokan Hulu. Oh, orang tua di Riau. Ya, Tapi merantau ke Riau orang tua. oke, tapi Fari sebenarnya orang mana sih? Sebelum orang tuanya merantau itu kemana sebenarnya? Orang Padang Panjang asli Bang. Orang Padang Panjang asli. Oh, gitu. Jadi orang tua merantau ke Riau, akhirnya Fari ikut. Ya Bang, betul. Oh, oke. Itu di tahun berapa Fari? Boleh dong cerita awal mula ke Riau-nya. Eh, Lahir dan besar di sana Bang, di Oh, Riau. oh Karena gitu. orang tua udah stay di Riau dulu kan, lahir di situ. Sebelum Fari lahir berarti. Ya benar Bang. Oh, oke. Karena apa pindah ke Riau itu, karena pekerjaan apa gimana? Iya, kebetulan orang tua dinas di sana kan, Dua-duanya. dua-duanya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Dan Fari pun lahir dan besar di sana, berarti kalau pulang ke Padang Panjang apa terbilang jarang kali ya? Eh Sering juga Bang, bisa dibilang setahun minimal 2 kali wajib Oh, pulang ke sini. gitu. Pas lebaran kali gitu ya? Ya pas Lebaran tahun baru wajib pulang. Oh, gitu. Jadi di rumah Padang Panjang ada orang yang ini yang tinggal apa dibiarin aja, Fari? Waktu itu sampai 2013 ada nenek Bang, tapi Hmm. dari 2013 udah nggak ada neneknya kan. Oh, Jadi, gitu. jadi Jadi, kosong. Jadi kebetulan eh, hmm. kuliah di Padang Panjang, kebetulan disuruh ngisi rumahnya aja, rumah nenek gitu. Oh, gitu. Jadi sendiri nih di rumah ceritanya. Ya benar sendiri Bang. Waduh, gimana nggak serem, Fari? Ah enggak Bang, Nggak ya? udah Fari, biasa. gimana? Udah biasa, udah 3 tahun juga kan. Oh, udah biasa. Berarti baru mulai kuliah tahun 2019. 20 Bang. Oh, 2020. Oh ya, sekarang 2023 ya. Oke, berarti dari 2013 sampai 2020 kosong aja tuh. Iya, kosong Hmm. Bang. Tapi Eh, pulang ya, setiap setiap tahun pulang gitu ya ke ya, Padang Panjang ya. Oke, iya, 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 iya. Tapi kita ngobrolin nggak soal rumah, malah ini soal fotografi. Fari itu mulai kenal sama dunia fotografi itu sejak kapan sih Fari? Berarti ini kejadiannya di Riau berarti ya? ya Bang benar. Hmm. Dari SD udah mulai tertarik Bang sama kamera. Sama kamera. Ya benar. Kameranya ada magnetnya gitu apa gimana? Jadi kayak Tertarik gitu Bang kan. ketarik. Nggak, itu pas SD ya. SD itu zaman-zaman tahun berapa ya kalau Fari SD ya?
tahun berapa ya bang ya? Pokoknya SD kelas 3 udah tertarik Hmm. sama kamera itu bang. SD kelas 3 udah tertarik. Ya, Kalau biasanya anak SD itu nggak tahu di zaman Fari masih ada apa enggak ya. Kita tuh dulu suka main kelereng, main gundu gitu kan. ya masih main. Oh masih. Belum yang zamannya gadget banget gitu belum Belum, ya? belum, belum, Oh belum. belum ya. Mandi sungai gitu-gitu kan. Masih apa? Mandi sungai gitu-gitu kan. Ah iya bener. Jadi masih mengalami zaman-zaman kayak gitu ya Fari ya? Masih main. Oh masih main. Iya, ya, permainan-permainan tradisional kayak gitu lah. Nah, eh, nggak tahu ya di eh, tempat aku dulu yang emang teknologi nggak begitu akrab, kita cuman kalau teknologi itu kayak apa ya TV paling, nah gitu ada. Terus kalau mainan pun yang ada unsur-unsur teknologinya ya paling apa dulu Tamiya gitu atau enggak ya udah di Tamiya mobil-mobilan gitu palingnya. Nggak kenal tuh sama yang namanya kamera dan fotografi gitu ya. Tapi Fari gimana lingkungannya? Apakah emang udah kental juga dengan nuansa fotografi apa gimana? Kebetulan waktu itu waktu saya SD itu orang tua punya kamera pocket bang. Kamera apa? Pocket Yang kayak gimana tuh? Tuh style gitu. di kamera, iya kamera kecil gitu, digital kecil dia. Oh, oke. Yang nggak bisa dilepas itu lensanya. Oh, jadi udah nyatu aja gitu ya. Adanya tuh. Oh, iya ya. Itu punya hobi bagian hobi dari orang tua lah. Mungkin untuk mendokumentasikan aja bang sebenarnya. Hmm. Itu yang punya apa? Bapak apa ibu? Ayah ya. Oh, ayah yang punya. Oke. Terus ngelihat ayah punya kamera kayaknya seru gitu ya. Ayah biasanya suka pakai foto buat apa, Fari? Cuman ngabadikan momen gitu-gitu aja bang, kayak momen keluarga atau Hmm. jalan gitu-gitu kan. Oke. Berarti ayahnya emang niat juga ya, maksudnya punya ketertarikan di bidang fotografi juga. Kalau cuman buat mengabadikan momen kan bisa pakai HP aja kan udah bisa kan, maksudnya kan. Tapi kan zaman dulu nggak secanggih sekarang bang. Oh gitu belum ya? Emang tahun berapa sih Ya, ini? Oh zaman dulu belum ya. Jadi kayak kalau mau mengabadikan momen itu, iya ya zaman-zaman ayahnya Fari gitulah ya. mungkin tahun Fari kenal kamera mungkin 2008-an ya bang. Oh 2008. Aku Ya, SMP sih 2008 itu. Tapi yang nggak juga kenal sama fotografi. Tapi Farib kelas 3 SD tahu fotografi dari kameranya ayah berarti. ya benar bang. Oke. Waktu itu kameranya emang lagi nggak dipakai aja atau emang lagi momennya ayah lagi foto-foto juga? Oh, lagi nggak kepake aja di kotak-katik aja. No, oke. Anak kelas 3 SD lagi nggak tahu mau ngapain ini ya. Udah selesai main tapi udah bosan gitu. Tapi kayaknya ada ini yang bisa dikulik di rumah gitu ya. Itu Ketemu. ketemu aja di rumah ada barang itu kan, ya udah Oke. kotak-katik aja. Awal mulanya sih itu. Hmm. Mulai langsung bisa itu sejak kelas 3 SD itu atau gimana? Atau belajar dulu? Oh, belajar dulu bang, belajar otodidak dulu Hmm. sampai SMP. Hmm. Baru waktu itu pernah ikut lomba dokumenter gitu bang. Hmm. Nah, jadi waktu itu ada hadiahnya kamera, Oh gitu. menang ya sekolah Wow. saya. Pas SMP. Ya, dan Oke. Nah tadi kan ceritanya dari kamera ayah dulu biasanya itu kan lumayan termasuk apa ya barang yang mm, takut rusak lah. Kalau rusak maksudnya gitu kan lumayan repot lah gitu. Nah biasanya orang tua tuh suka ngelarang tuh nanti rusak ini kamera ayah gitu. Nah ayah Fari gimana waktu itu? kebetulan Dibolehin berarti. sama kok sama. Oh Kebetulan gitu. ya, tapi kan makanya diem-diem kotak katiknya. Oh gitu. Nyuri-nyuri ya pas pas saya lagi dinas misalnya gitu ya. Curi-curi pas lagi kerja, mainin sendiri gitu. Itu nggak Oke. terlalu intens, intensnya ketika pas udah SMP baru intens menggunakan kamera. Nah itu udah kamera masih kamera ayah atau udah punya kamera sendiri juga, Oh, Fari? kebetulan waktu itu kamera sekolah bang. Oh kamera sekolah. Oke, nguliknya lebih bisa di situ ya, pakai kamera sekolah. Iya benar. Nah tadi apa sih lomba apa tadi lomba fotografi? Lomba waktu itu tim sih bang, lomba kayak bikin cerita gitu, bikin Hmm, eh, kayak jurnalis gitu sih bang. lomba kayak jurnalis. Hmm.
Oke, jadi lomba jurnalistik maksudnya bikin laporan jurnalistik gitu. Apa Ya, gimana? menceritakan tentang sekolah dulu bang. Menceritakan tentang sekolah, Kan kebetulan sekolah saya jauh dari. peradaban. Iya benar, jalannya masih tanah gitu kan, jadi Iya waktu bener. tentang itu, tentang kayak, Mengangkat hal itulah gitu ya. jadi isu yang diangkat tentang itu soal tentang perjuangan siswa-siswa sekolah itu berangkat ke sekolah dengan Hmm, jalan yang cukup jauh hmm, dan jalan tidak tidak tersentuh sama, aspal. ya benar. Oke, wow. Nilai inspiratifnya mungkin yang membuat itu jadi menang gitu ya, Ya, Varia. Oh, oke, menginspirasi perjuangan untuk ke sekolah gitu. Jadi ada nilai yang bisa diambil juga. Nah, nah, dari situ itu waktu itu per tim berarti ya, Varia. ya benar bang. Hmm. Ini bagian apa dari ekskul fotografi sekolah atau emang tim yang khusus ditunjuk untuk lomba ini aja waktu itu, Fari? Ya kebetulan ada lomba terus dibikin tim, ikut, kebetulan menang gitu. Oh, juara satu berarti? Ya benar bang. Wah, itu pertama kalinya berarti kan, pertama kali ikut lomba langsung menang. Iya, iya. Itu konsepnya kayak apa sih waktu itu Fari? Bikin direkam jalan-jalannya itu direkam apa gimana? Seperti foto dokumenter bang, jadi foto terus bikin narasinya terus dicetak fotobook gitu. Oh, oh ini foto bukan video ya. Kan bang foto. Oke, jadi jalanan-jalanan menuju ke sekolah itu difoto sama Fahri dan teman-teman. Akhirnya dibikin dalam bentuk fotobook gitu, dibikin narasinya juga. Ya benar bang. Oh, Fahri bagian apa? Fotografernya. Iya fotografernya. Oh, teman-teman yang lain mungkin ada yang bikin narasinya gitu ya, segala macam gitu ya. Ya benar bang. Oke, iya iya. Itu termasuk bagian yang penting juga ya. Maksudnya kalau fotonya nggak meyakinkan waktu itu kan nggak bisa menang juga ya, Fahri ya. Iya, iya, iya. Nah, Fahri mulai menyadari kalau ini bisa jadi sesuatu yang Fahri sukai dalam waktu yang lama itu sejak kapan? Maksudnya pernah punya hobi yang disukai seperti fotografi juga nggak waktu itu selain fotografi, Fahri? Kayaknya enggak deh bang, Hmm. memang pure paling motor-motoran gitu-gitu aja sih. Ya Oke, modif-modif motor maksudnya. gitu-gitu, jalan-jalan touring gitu-gitu. Wow, itu kayak dua hobi yang melengkapi gitu ya, Fahri ya? Benar Bener gak bang. sih? Suka motoran, terus nanti eh, di tempat-tempatnya bisa foto-foto Iya gitu kan. Wah, seru banget. Karena mungkin udah kenal dari kecil ya, jadi ya kayak udah langsung suka aja sama dunia fotografi. Waktu itu apa sih yang membuat Fahri kayaknya seru nih dunia fotografi gitu? karena kayak eh seneng aja ngelakuinnya bang, apalagi Hmm. dulu, apalagi zaman-zaman SMP kan nengok Hmm. orang punya kamera itu kayak motret difotoin seneng gitu-gitu. Iya iya, kayak udah Kayak, mewah aja gitu ya. kayak berharga aja gitu ngabadiin momen gitu loh. Oke. Jadi dulu tuh foto-foto yang Fahri ambil apa foto teman-teman aja? Apa foto pemandangan juga mungkin? Lebih ke teman-teman gitu-gitu bang, lebih kayak personal. Nggak ada, Hmm. kalau foto-foto pemandangan kan di tempat tinggal saya nggak ada pemandangan bang, sawit semua. Apa? Ada pemandangan sawit berarti, Fahri. Iya 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 iya. Jadi lebih ke apa ya? Kalau ada genre fotonya itu lebih ke Potret bang. human interest gitu ya, Fahri ya. Ya lebih ke potret sih bang. Hmm. Portrait. Oke, kalau potret itu lebih banyak ada objeknya di sana gitu ya, Fahri ya. Lebih ke orang bang. Orang ya, iya 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 iya. Misalnya kalau objeknya diganti sama mobil gitu nggak bisa ya, harus orang ya. Nggak bisa bang. Oke. Apa sih yang Fari suka dari motret orang itu ekspresinya kali ya atau gimana? Oh dulu nggak terlalu memahami kali bang kalau dulu. Oke. Tapi akhirnya belajar. Ya belajar ke dari SMK udah masuk TKJ juga kan, ke Hmm. kenal ada digital imaging Oke. di sekolahan itu mata pelajaran. Oke, di SMK. Iya bang. Oke, berarti setelah dari SMP melanjutkan ke SMK. Iya bang benar bang. Jurusan apa Fahri di SMK? Apa? TKJ, teknik komputer dan jaringan. Oh, teknik komputer jaringan. Masih ada hubungannya lah sama fotografi ya, dikit-dikit ya. Ada
Ngutak-ngatik komputer juga, fotografi mungkin ngedit-ngedit foto pakai komputer. Nah, di situ mungkin kali ya. Lebih Karena kayak dulu tuh kan magangnya pernah dibekalin untuk bikin desain-desain kayak cetak undangan gitu-gitu sih bang. oke, desain berarti. Iya waktu itu ada paling cuma satu mata pelajaran sih tapi udah kayak berimpact gitu. Yang bikin desain ini. Di Oh, di pelajaran itu mata pelajaran tuh Bang. oke. Mata pelajarannya apa namanya tuh? Kalau masih ingat nggak, Fari? Desain elementer kalau nggak salah bang. Desain elementer. Iya. Oke, jadi maksudnya berimpactnya tuh kayak gimana, Fari? Masih berasa Kayak sampai sekarang? bukan maksudnya kayak mulai ngerti oh ini namanya Photoshop gitu-gitu bang. Oh gitu, software editing dari situlah belajarnya gitu ya. Iya ya, dari satu mata pelajaran itu. Walaupun nggak khusus membahas tentang fotografi ya, tapi software-software yang mendukung hobi fotografi adalah di situ ya, Fari ya. Iya iya iya. Dulu tuh kalau ada misalnya, ada nggak sih SMK yang khusus untuk jurusannya fotografi gitu, Fari? Ada ya? Enggak ya? Kalau SMK belum belum pernah ketemu bang. Paling Hmm. multimedia. Kebetulan di sekolah Fahri juga nggak ada multimedia bang karena sekolahnya Oke. kan ya itu kan Masih di daerah ya. ya, Sama Fari, aku juga termasuk yang dari daerah juga. Jurusan kalau di sekolah lain kan ada jurusan apa ya, IPA, IPS gitu kan, ada bahasa. Nah di sekolahku nggak ada jurusan bahasa, IPA, IPS aja udah gitu. berarti masih senasib bang kan? Apa? Masih senasib berarti ya. Masih senasib, masih sama lah. Aku juga maksudnya mau dekat-dekat ke Riau gitu lah. Aku di SMA aja di Pangkalan gitu, Fari tau nggak? Iya bang. Jadi kayak mau berbatasan sama Riau juga kan. Ya nasibnya kurang lebih sama juga lah. Oke, dari situ Fari berarti dulu tuh emang niat gitu ya. Nanti jurusannya pun kalau mau melanjutkan ke S eh, tingkat SMA itu yang SMK yang ada hubungannya sama fotografi. Nggak ada kepikiran SMA waktu itu ya, Fari ya. Nggak ada bang. Nggak ada memang nggak ada minat Hmm. SMA. Terus soalnya senangnya ini otak-atik komputer kan. Oke. Sama yang berbau teknologi lah kayaknya Fari ya. Kalau itu memang udah dari kecil bang dari SD udah memang benar-benar Hmm. senang apa kayak PS komputer gitu-gitu. Oke. PS sih kayaknya semua orang sih. Apalagi anak cowok ya. Iya 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 iya. Komputer apalagi di rumah ada komputernya ayah atau ibu mungkin yang bisa di Otak-atik ya. otak-atik juga ya. Jadi mendukung juga lah dari situ. Oke, dari situ akhirnya Fari udah nemu sesuatu yang dia suka tentang fotografi. Nah, akhirnya belajar lagi, ngulik lagi pas SMK kayaknya ya. Raffi ya. Iya, iya bang dari SMK udah mulai belajar untuk kerja sebagai freelance fotografi juga lah. Oh gitu. Jadi udah mulai melihat peluang bisnisnya dari hobi saya ini ada nggak gitu ya? Iya bang, benar. Lewat apa tuh caranya? Ya kayak orang pengen difotoin, nah, saya fotoin gitu. Hmm. Sekian sekian sekian, baru ikut ke wedding kayak foto-foto pestaan gitu-gitu. Oke. Bikin ininya juga, bikin red cardnya juga, Fari nggak? Ikut orang bang soalnya. Oh ngikut orang. Sama Iya. teman maksudnya. Ya sama abang-abangan lah. Oh iya iya. Iya. Karena kalau mulai langsung sendiri orang nggak tahu kalau kita hobi foto kan ya, Fari ya. Iya iya. Dari yang udah dulu, yang udah dikenal dulu mungkin dari situ ngikut-ngikut mungkin kesininya baru sendiri gitu ya, atau punya tim sendiri gitu ya, Fari ya. Betul. Oke. Sekarang udah punya tim sendiri belum, Fari? Atau ya masih dengan tim yang sama juga? Sekarang udah ada tim sendiri bang. Wow. Sekarang kalau nerima jasa foto itu untuk apa aja nih, Fari? Semuanya bisa bang. Oh Kalau bisa. semuanya saya. Oke, wedding gitu-gitu ya, pre-wed, Iya bang. terus Foto berbagai macam event lah. kan Hmm. kayak ke pemerintahan bisa juga. Oh bisa, iya iya iya. Iya. Terus Fari karena juga sukanya motoin orang gitu ya, jadi pas aja gitu ya, Fari ya. Iya iya. Iya. Sekarang kan juga lebih dinamis lagi, ada videonya juga. Nah, Fari juga belajar tentang video nggak akhirnya? Jadi kayak masih belum sih bang, Hmm, belum karena mau matengin ini dulu deh baru ke video. fotografi dulu. Ya
Bang. Oke. Apa menurut Fahri yang belum, kan udah lama juga nih, pasti banyak juga yang udah dipelajarin gitu ya. Menurut Fahri yang masih kurang nih dari ilmu fotografinya bagian mananya, Fahri? Kalau menurut saya Bang, lebih kayak karena fotografi ini kan luas Bang. Berapa luasnya? Luas Bang. Jadi bukan cuma foto orang aja kan. Oke. Jadi fotografi ini ada 3 genre besar kan. Secara akademisi ada 3 genre besar, yaitu komersil, jurnalistik, sama fine art. Oke. Nah, dari 3 genre besar itu banyak juga pencabangannya Bang. Itu 3 itu kan induknya. Iya. Jadi dari pencabangan itu dan itu selalu berkembang Bang. Jadi setiap masa itu selalu berkembang dan saya berusaha untuk mengikuti perkembangan itu Bang. Oke, jadi kalau pelajarin satu cabang aja kayaknya masih belum cukup, apalagi cabang-cabang yang lain gitu ya maksudnya ya. Iya Bang. Oke, berarti Fahri kalau dari 3 genre yang besar itu tadi masuk komersil kali ya? Benar gak sih? Semuanya saya masuk Bang. Oke. Kebetulan freelance ini hanya untuk sampingan Bang, untuk saya bekerja. Untuk berkarya aja? Iya Bang. Kayak saya freelance ini untuk mencari pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan berkarya saya. Oke, kalau bidang berkaryanya di bidangnya mana nih, Fahri? Semuanya sih Bang, masih jajah istilahnya kan. Oke. Misalnya kayak apa tuh? Fine art, tag photographer. Apa? Fine art sama? Tag photographer, semuanya Bang. Oh, kalau fine art itu kan lebih ke kayak ngegambar ya, enggak juga ya? Iya Bang, fine art tuh fotografi seni. Kayak gimana tuh contohnya? Foto ekspresi Bang. Oh gitu, yang model-model gitu? Bukan Bang, foto ekspresi itu ekspresi ungkapan Bang, foto yang terungkap dari seorang pengkarya Bang, atau foto yang dari keresahan seorang pengkarya Bang. Oh gitu, iya. Misalnya ada apa nih? Ada seniman gitu, maksudnya kita memfoto dia atau gimana? Bukan Bang, yang seniman itu kan, kalau menurut saya ya foto yang dihasilkan itu foto-foto seni. Oh gitu, iya. Fotografer seni. Foto seni lah, yang punya nilai seni artistik lah di dalamnya gitu ya. Iya. Oke, menarik obrolannya, Sanak Pandangan. Nanti kita pelajarin lebih dalam lagi fotografi sama Fahri tentunya. Tapi kita break dulu ya, Fahri ya. Oke, kita break dulu bentar. Tapi nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol juga sama Fahri, Sanak Pandangan, di malam hari ini. Tetap bersama kita dulu di Pro 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup,
juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan
tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang. 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di malam hari ini. Kita masih bersama di Minang Kreatif tentunya, dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Fari yang sekarang lagi ada di Padang Panjang ya, Fari ya. Oke, belum hidup ternyata mikrofonnya. Padang Panjang. Benar Bang, Padang Panjang. Oke. Fari kayaknya mirip Keanu deh. Waduh. Ada banyak yang bilang gitu. Lumayan Bang. Bener, ada hubungan kekerabatan nggak kira-kira? Nggak? Mungkin saudara kembar yang tertukar. Saudara kembar yang tertukar. Fari jurusannya apa sih, Fari? Film dan fotografi ya? Bukan Bang, fotografi aja Bang. Oh, fotografi aja. Oke, ada jurusan sendiri ya. Kalau aku kan dulu di UNP ya. Kalau di UNP mungkin masih film dan fotografi ya jurusannya ya, atau di kafe kali ya? Kurang tahu juga kalau di UNP Bang. Karena fotografi cuma ada 7 di Indonesia. Oh gitu? Iya benar Bang. Oh, di mana tuh? Di Padang Panjang satu. Padang Panjang. Kalau Sumatera cuma di Padang Panjang Bang. Oh, berarti yang di UNP nggak ada fotografi, berarti aku ngasal berarti. Mungkin peminatan mungkin Bang. Oh iya, mungkin di jurusannya di kafe terus minatnya film atau enggak fotografi kali ya. Iya. Gitu. Oke, tapi kalau di mana tadi, di Sumatera satu lagi di mana tuh? 4 di Jakarta karena tunggu. Padang Panjang, Poli Jakarta, Unpas, tuh Yogyakarta, Solo. Banyak lah. Beberapa lah gitu ya. Tapi mungkin karena termasuk jurusan yang langka, berarti masuknya dulu juga lumayan susah nggak sih, Fari? Ya lumayan Bang. Berarti ikut ujian dulu, Fari? Iya, SBMPTN Bang. Oke, dan tentunya Fari dengan passionnya di bidang fotografi, senang banget kali ya bisa keterima di jurusan fotografi ya? Bener Bang. Karena bisa lebih explore lagi, dan termasuk jurusan yang langka juga dapatnya mungkin yang tempat kuliahnya masih dekat lah, apalagi pulang ke kampung kan jatuhnya kan, ke Padang Panjang kan. Pulang kampung banget jadinya. Iya. Mungkin emang udah jalannya juga ke situ kali ya, Fari ya. Iya. Fari, dulu bedanya apa sih kalau dulu tuh masih otodidak belajarnya tapi sekarang udah di jurusan fotografi banget? Ada hal secara teori-teori gitu ya, nggak yang akhirnya Fari baru tahu, oh ternyata kayak gini nih yang benarnya. Dulu tuh Fari mungkin udah prakteknya kayak gitu juga tapi nggak tahu teorinya kayak apa gitu. Iya bener Bang, kayak kita tuh lebih tahu apa yang kita perbuat gitu, secara teori dan secara akademisi gitu Bang. Jadi kayak ada tujuannya mau ngapain gitu, bukan asal jepret aja gitu kali ya. Oke. Terus nanti kalau udah selesai kuliahnya nih, Fari di bidang fotografi kayaknya mau berkarya gitu ya, Fari ya? Iya, kami kan kuliahnya memang sambil berkarya Bang, tugas-tugasnya itu memang karya jadinya gitu. Oh gitu, iya. Karyanya foto dong ya? Karya tulis juga ada. Oh, karya tulis juga ada? Lihat mapping sebelum mengkarya ada tulisan gitu juga Bang. Oke, tapi yang akhirnya di publish karya fotonya gitu ya? Karya sama tulisan. Oh gitu, ada keterangan fotonya gitu maksudnya? Deskripsi loh. Oh deskripsi? Iya. Oke, Fahri udah mulai bikin skripsi belum? Belum Bang. Oh belum ya? Berarti sekarang semester berapa tuh? 6 kali ya? Iya, semester 6 Bang. Semester yang cukup berat juga kali ya, semester 6 ya? Iya, baru masuk KKN. Gimana? Baru masuk, terus udah mau KKN aja gitu. Iya, KKN seru kali, Fahri. Ya enggak? Belajar kan. Nah, itu dia. Iya, peluang di situ bisa ya.
Tapi Fahri kan kalau di fotografi ya, menurut aku orang yang bisa suka sama fotografi itu adalah orang yang benar-benar mencintai fotografi, karena lumayan susah untuk disukai gitu dibanding misalnya dengan videografi. Orang jadi lebih gampang sukanya, nggak gampang bosan ya, karena videografi mungkin lebih dinamis, jadi lebih bergerak gitu ya. Sementara kan foto cuman gambar diem gitu aja. Nah, gimana menurut Fahri gitu orang bisa, maksudnya menerima karya-karyanya Fahri nih nanti nih? Kalau saya pribadi, kalau orang yang bisa menerima itu nggak sebagai patokan sih bang, kalau saya bang. Oke, apa tuh? Kayak ya benar-benar nge-explore aja karya apa yang mau kita bikin, terus Hmm, kita explore gitu bang. oke. Masalah nanti orang bisa menerima itu urusan belakangan aja ya. Ya, bang. Intinya kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita kan. Oke, jadi ada juga karya dipertanggungjawabkan. Ya benar bang. Jadi kita tuh bikin karya harus dipertanggungjawabkan. Hmm, maksudnya kayak apa tuh? Maksudnya Fahri mendeklarasikan fotonya sebagai suatu hal, maksudnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, melalui Ya, fotonya jadi itu ya. apapun yang kita bikin gitu kan, Hmm, misalnya bikin suatu karya, hmm, kita mempertanggungjawabkan. Jadi dan itu juga yang Fari dapat di kampus ini. oke. Kita Fari itu kami itu diajarin untuk mempertanggungjawabkan secara akademisi. Jadi Hmm, ada beberapa hal yang bisa dituntut, misalnya oke. taraf, fotografi dan lain-lain itu bisa dituntut. Hmm, Kita harus bisa juga mempertanggungjawabkan karya kita dari sudut pandang akademisi gitu. oke, wow. Berarti iya, nggak cuman hasil karya foto yang bagus, enak dipandang mata, tapi juga ada proses di baliknya gitu ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan gak nih fotonya gitu-gitu ya, Fahri ya? Oke, sejauh ini deh hasil foto yang menurut Fahri paling apa ya? eh Menyenangkan hasilnya untuk dilihat. Nah, kan banyak tuh mungkin foto-foto yang udah diambil sama Fahri. Mungkin semuanya bang Oh, suka. semuanya. Oh, gitu. Kenapa tuh? Nggak ada yang jelek fotonya maksudnya? Semua karya menurut Fari karya pribadi itu bagus, Hmm. dan juga yang paling Fari senangin itu lebih proses pembuatannya bang. Oke, emang gimana prosesnya biasanya, Fari? Ya semua karya itu punya ceritanya masing-masing kan. Hmm. Satu deh yang kayaknya prosesnya jauh, mau ngambilnya butuh waktu berapa hari dulu baru dapat foto ini gitu, ada nggak? Eh, ada sih bang, lebih kayak nolongin TA teman gitu. Apa tuh ceritanya? Jadi waktu itu melakukan penggarapan di Medan. Oh, ke Medan. Ya benar bang, ke Medannya Medan perang bukan? Nggak. Medan, kota Medan. Kota Medan, oke. Terus sih. Jadi Jadi di TA-nya temen nih. ya TA-nya teman. Hmm. Terus di situ itu dia ngangkat tentang gunung sampah bang. Oh, jadi ada kayak di Bantar Gebang gitu versi Medannya. Benar. Oke, terus? Di situ tuh banyak hal-hal menarik, Banyak sampah juga. banyak sampah. Tapi kan yang satu hal yang kita anggap kasarnya remeh gitu kan Hmm. bang, Hmm. itu jadi mata pencarian untuk menghidupkan anak-anaknya di situ bang. Oh, wow, di situ nilainya gitu ya. Betul, bang. Oke, jadi apa fotonya yang kayak gimana waktu itu? Ada proses orang lagi mencari rezeki di gunung sampah atau gimana? Dia mengangkat dokumenter kan bang, Hmm. jadi menceritakan tentang di situ bang, Oke. prosesnya apa aja yang dilihat di situ gitu, gitu bang. Itu berapa hari di Medan waktu itu, Fari? Untuk melakukan penggarapan 3 hari bang di lokasi. Hmm. Seru kali ya, bisa pergi jalan-jalan gitu ya. Fotografi kan emang butuh pergi ke tempat-tempat yang gimana gitu ya, Fari ya. Iya, 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 iya. Oke, menurut Fari kalau orang ingin mendalami hobi fotografi itu apa yang harus dipersiapkan? Kamera atau diri dia sendiri yang harus dipersiapkan? Lebih kayak pengetahuan sih bang, Hmm. lebih mencari referensi. Kan sekarang udah banyak nih di platform-platform besar kayak YouTube, Oke. Google, bisa searching-searching Hmm. eh, siapa sih yang panutan yang bisa jadi referensi gitu-gitu sih. Oke, berarti Fari juga kayak gitu ya, nyari referensi di internet juga berarti ya? Ya benar bang. Oke. Sekarang lebih banyak di mana, Fari? Kalau karya-karyanya Fari sekarang masih yang portrait gitu ya? Enggak bang, Oh, udah enggak. udah nggak potret. Oh, sekarang apa? Fan art. Itu juga ada,
bikin karya-karya begitu. Semuanya sih sekarang Bang. Yang masih sering kan kebetulan saya di kampus ISI itu Bang. Setiap tugas akhir saling simbiosis mutualisme Bang, kayak iya. Melakukan pertunjukan, terus kami sebagai anak fotografi melakukan dokumentasinya gitu-gitu. Oke, jadi bagian tugas nanti nih. Ya. Oke. Oh ya, jadi lebih apa ya? Lebih ngalir aja, misalnya ada event ini ya udah fotoin gitu ya. Lebih kayak biar produktif kayak gitu, tapi ada juga proyek-proyek yang jangka panjang juga ada gitu-gitu Bang. Salah satunya apa nih? Ada yang bisa di-spill nggak kira-kira? Aduh. Berarti kalau udah aduh nggak boleh berarti ya? Ada konsep-konsep itu kan takutnya kan ada duplikat juga kan. Oke, ini projectnya ini Fari sendiri apa bareng teman-teman juga nih? Fari sendiri. Oke, kira-kira kapan dirilisnya? Mungkin akhir kuliah Bang. Akhir kuliah ya, kita tunggu deh. 2 tahun lagi, setahun lagi, segitulah ya. Gitulah. Nanti ada niatan mau bikin pameran gitu nggak sih Fari? Pasti Bang. Itu tujuan semua fotografer kali ya, bikin pameran kayak gitu ya? Pasti. Oke. Kalau Fari nih? Kalau target pokoknya Bang, itu di akhir perkuliahan wajib ini Bang, wajib pameran tunggal. Itu salah satu syaratnya juga kali ya, enggak ya? Oh iya, itu juga, tapi ini secara di luar konteks kampus ya Bang ya. Wajibnya maksudnya lebih ke apa? Beban diri pribadi aja, nggak dari kampusnya gitu? Kalau dari kampus juga ada, untuk tugas akhirnya melakukan pameran gitu Bang. Di luar konteks itu, Fari juga pengen secara pribadi. Oke. Mewajibkan diri sendiri lah gitu ya? Ya, mewajibkan diri sendiri, kayak harus nih, karena udah kuliah lebih kayak kuliah ini bukan Fari anggap kuliah, tapi berproses Bang. Bener, prosesnya udah sekian lama, nggak dimulai dari kuliah aja, tapi udah dari SD bahkan tadi ya, Fari ya. Proses yang selama ini harus dikeluarkan, ada bentuknya ya enggak sih, paling nggak pameran lah nanti. Udah kebayang belum konsepnya seperti apa, Fari? Udah mulai tergambar Bang, udah mulai bikin ceritanya gitu. Oke, mungkin nanti pamerannya di Padang Panjang kali ya, atau gimana? Kita lihat aja ke depannya Bang. Kita lihat aja, tapi bisa aja di Padang gitu kan. Bisa aja di Padang lebih ini ya, lebih Padang lah gitu ya. Tapi nih Fari, ada nggak kira-kira pesan-pesannya buat siapapun yang mau mulai hobi? Bebas itu, nggak harus fotografi atau sesuatu bidang yang mulai dia geluti nih sekarang, kira-kira. Lebih, kalau saran dari Fari sih lebih kayak berpegang teguh banget. Apa namanya? Yang terus menerus itu Bang. Konsisten itu yang harus wajib banget. Karena sampai sekarang permasalahan baik Fari pribadi atau teman-teman juga itu Bang, tentang konsisten. Bisa nggak konsisten dalam berkarya, bisa nggak konsisten dalam suatu hal gitu. Kalau udah konsistennya dapat, udah pasti aja, nunggu aja prosesnya untuk sukses. Oke. Karena itu juga ya, maksudnya ada orang yang ya panasnya di awal doang tapi di tengah jalan berhenti gitu ya. Iya. Ada juga yang kadang-kadang bisa terus prosesnya tapi kualitasnya menurun. Konsisten itu kan maksudnya bisa hasilnya bisa terus sama dengan kualitas yang tetap bagus dari waktu ke waktu gitu ya. Oke deh. Kalau apalagi di dunia digital ya Bang, ikutin zaman Bang. Karena banyak yang udah haram kan, lebih kayak iya. Karena dia nggak mau, karena ke idealisan dia kayak nggak mau ngikutin zaman, merasa dia itu udah merasa cukup, kita bakalan maju untuk berkembang. Iya. Apa ya namanya, jadi berpegang teguh pada idealismenya, padahal harusnya bisa lebih fleksibel lagi gitu ya Fari ya. Oke deh Fari, thank you buat sharingnya di malam hari ini, banyak banget ilmunya dari Fari tentang fotografi dan juga hal-hal di sekelilingnya. Sukses untuk kuliahnya Fari, terus karya-karyanya nanti kita tunggu juga ya Fari ya. Oke deh. Bisa juga di Instagram gua. Di Instagramnya Fari di mana? Di Variox itu Bang. Variox, itu ada artinya nggak sih Variox? Aduh, ini udah dari SMP Bang namanya Bang, kayak udah melekat aja Ox itu, padahal itu nggak ada sangkut pautnya sama nama asli. Oksigen kali nggak? bukan Oh, ada cerita
ceritanya panjang gitu. Oh panjang, nanti deh kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Fari. Tapi mau ngajak kerjasama lewat Instagram juga bisa ya Fari ya? Bisa bang, bisa bang. @variox, FARYOXS itu dia ya. Oke deh Fari, selamat melanjutkan lagi aktivitasnya. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sana pandanga itu dia obrolan kita sama Variox di malam hari ini. Seru banget tentang fotografi. Jadi pengen foto-foto ya. Terus kalau mungkin kamu melakukan hobi fotografi, mulai dicari tahu juga sana pandanga. Itu termasuk bidang fotografi yang mana, genrenya yang mana biar foto kamu jadi kayak ada maknanya gitu. Saksiin terus Bidang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.